mereka juga dipaksa berhubungan, sementara mulut sang istri ini dipenuhi sambal agar mereka ini tersiksa. Dan di waktu lain mereka juga dipaksa berhubungan selagi alat vital mereka ini dilumuri balsem. Maya ini juga ikut memukuli para korban menggunakan sarung tinjunya yang berwarna pink. Bahkan menyiram korban dengan air panas juga. Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel aku di Ada Mareta Ada Cerita. Kali ini aku mau menceritakan sebuah cerita kriminal salah satu kasus gila awal tahun 2024. Kasus ini terjadi di daerah Yogyakarta akhir tahun kemarin. Jadi nih ya, ada sepasang suami istri yang merupakan bos kos-kosan mewah di Jogja yang menyekap beberapa orang di kamar kosnya. Hingga dari beritanya di kandang anjing dan menyiksa orang-orang tersebut. Guys, aku yakin nih kalian nih kalau denger cerita ini kalian pasti kayak gak masuk akal banget, kayak di luar nalar kayak gitu loh. Dan bikin bertanya-tanya juga apa yang terjadi dan kenapa bisa separah itu. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi kasus ini tuh bermula dengan seorang pria yang bernama Aha. Aha ini adalah seorang pria tepatnya di daerah Bintaro, dan pada Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2023 dia ini dijemput oleh seseorang untuk dibawa ke Yogyakarta. Nah, pas dibawa ini sebenarnya keluarganya si Aha ini melihat Aha ini dibawa dan dijemput untuk berangkat ke Jogja. Mungkin keluarganya ini juga nggak mencurigai ketika Aha ini dijemput. Nah, sehari setelah Aha ini dibawa, keluarganya itu menemui seorang pria bernama Syarif. Dia memiliki karyawan-karyawan. Mereka akhirnya bertemu dengan dua karyawannya dan keluarganya si Aha tuh bilang, jangan dong, jangan bawa Aha ke Jogja. Nah, sang pria yang ditemui sama keluarga Aha ini bilang, oke, misalkan kalian mau Aha ini gak dibawa ke Jogja, kalian ini harus memberikan sejumlah uang tebusan atau jaminan. Itulah pokoknya intinya. Jadi si dua orang itu meminta ke keluarganya si Syarif itu untuk memberikan sejumlah uang dan syarat-syarat atau sertifikat tanah atau apalah, intinya agar si Aha ini tidak dibawa. Nah, pertanyaannya kenapa kok keluarganya kenal sama si Syarif? Ternyata Syarif ini merupakan bisnis partnernya si Aha. Setelah Syarif ini menjadi partner bisnisnya si Aha, tapi ternyata di akhir kemitraan bisnisnya itu kurang baik. Jadi mereka berdua ini memang memiliki permasalahan bisnis yang dikatakan dari kuasa hukumnya si Aha ini bahwa Syarif itu ternyata diberi kuasa oleh seseorang dokter terkemuka di Yogyakarta untuk mengurus bisnis jual mobil dengan Aha. Dan namanya bisnis ya, kadang di atas, kadang di bawah, dan kadang sukses, kadang-kadang tidak. Nah, karena permasalahan bisnis ini, akhirnya si Syarif ini harus menjemput si Aha untuk disekap. Nah, permasalahan bisnis ini yang akhirnya membuat Syarif ini menjemput atau menculik si Aha untuk disekap di salah satu tempat kosnya di Jakarta Barat, yang kemudian dipindahkannya ke Sleman, Yogyakarta. Nah guys, untuk membebaskan si Aha ini sebenarnya keluarganya dari si Aha ini udah mencoba untuk memberikan kayak sertifikat rumah, terus barang harta yang mereka punya dan lain-lain. Tapi Syarif bilang bahwa yang semua mereka punya ini masih kurang gitu loh. Jadi dia tidak bisa membebaskan si Aha. Keluarganya pun nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Dia cuman taunya bahwa si Aha ini dibawa untuk ke Jogja saja. Sampai suatu hari nih, setelah sekitar 2 bulan si Aha ini dibawa, tiba-tiba keluarganya ini mendapatkan telepon. Ketika begitu diangkat, ternyata adalah suaranya si Aha.
AH ini mendapatkan akses telepon dari seorang penjaga kosan di mana dia disekap, dan dengan itu dia menghubungi keluarganya. Ketika ditelepon nih, si AH ini cerita bahwasanya selama 2 bulan dia ini dianiaya, enggak diberikan makan yang layak, dan enggak hanya itu aja, dia ini juga mengirim beberapa video tempatnya disekap. Kan kabar dari AH, akhirnya keluarganya ini tuh nelpon polisi dan melaporkan bahwa ada kasus penculikan dan penyekapan. Akhirnya pada tanggal 7 Desember 2023, 2 bulan setelah AH ini dibawa, pihak kepolisian pun menemukan di mana dia disekap. Ternyata ada di sebuah kos-kosan yang digerebek dan ditemukannya si AH di situ. Nah, saat diselamatkan nih guys, AH ini sudah dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, dan dia ini kelihatan kurus, pucat, dan pas ditemukannya tuh dia tuh udah dalam kondisi keadaan ketakutan kayak gitu, dan di tubuhnya tuh juga ditemukan banyak banget bekas-bekas sudutan rokok. Nah, di tempat yang sama, di kawasan yang sama pula, polisi ini juga menemukan seorang penjaga kandang. Orang ini mengaku bahwa selama beberapa tahun terakhir dia pun diperbudak oleh Syarif. Wah, asli gokil parah ini. Kalian pasti kebayangkan ya, kayak segila apa sih misi penyelamatan ini. Dan pastinya dari pihak kepolisian sendiri pun juga kaget nemuin hal semacam itu. Tempat orang disekap, tapi ternyata juga ada penjaga kandangnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi guys, ternyata di tempat yang sama, di ruangan yang berbeda, polisi juga menemukan korban lainnya selain AH. Disekap pula sepasang suami istri MSE dan AA. Asli gila banget sih Syarif ini. Jadi begitu polisi datang menyelamatkan satu orang, dia ini nemuin penjaga kandang dan ternyata ada korban-korban lainnya yang harus diselamatkan. Setelah misi penyelamatan kurang lebih 20 hari, MSE menceritakan dan melaporkan lebih tepatnya apa yang dialami selama itu, dan yang membuat dia berakhir dalam sekapannya si Syarif. Berdasarkan konferensi pers yang dilakukan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada 7 Februari tahun 2024 kemarin, pihak kepolisian pun menjelaskan cerita dari MSE. Atas hal tersebut, para tersangka langsung menyekap 3 orang dan melakukan perampasan, penganiayaan, hingga kekerasan seksual yang dilakukan selama 2 bulan. Dan istri disekap dengan cara dimasukkan ke dalam ruangan, yaitu di pantry dan di kamar kos nomor 22 yang terdapat pada paragon tersebut, di mana yang bersangkutan dimasukkan kemudian dikunci dari luar. Nah, kunci ini disimpan oleh saksi atas nama A. Ini salah satu karyawan di tempat tersebut. Selama penyekapan atau penempatan di ruang tertentu tadi, korban dan istri mengalami kekerasan fisik. Ya, mereka melaporkan ada kekerasan fisik. Dan inilah kasus yang benar-benar bikin orang tercengang dan terkaget, merinding sekujur badannya. Karena apa? Peristiwa penyekapan MSE dan istrinya AA dimulai pada bulan Juni tahun 2023. Pelaku dengan korban ini mengadakan perjanjian atau kerjasama, ya jual beli mobil, sama lah kayak si AH tadi. Dan si MSE ini juga mempunyai masalah yang sama dengan Syarif dalam dunia bisnis. MSE di pertengahan tahun lalu itu bekerja sama dengan si Syarif dalam jual beli mobil, dan si Syarif ini menginvestasikan atau memberikan modal lah kepada
MSE sekitar 1,2 miliar. Tapi baru beberapa bulan bisnis yang berjalan pada Agustus 2023 akhirnya jatuh dan tidak ada untungnya untuk si Syarif. Dan karena masalah bisnis ini, akhirnya si Syarif ini di hari yang sama dia menculik si AH. Syarif ini menyuruh anak buahnya yang bernama YR sama AS untuk datang ke rumahnya si MSE di Sleman. Si anak buahnya si Syarif ini juga sama halnya sama si kasusnya si AH. Dia minta segala macam kayak surat-surat berharga, harta benda, dan pokoknya yang dipunyai si MSE. Semuanya diminta lah untuk sebagai ganti rugi. Tapi setelah menyerahkan harta bendanya, si MSE dan istrinya itu ternyata tetap dibawa di kantor Paragon, kantornya si Syarif yang berletak di Mancasan Lor, Depok, Sleman, Yogyakarta. Sesampainya di kantor, mungkin MSE ini berpikir bahwasanya dia akan diajak diskusi gitu ya, ngomongin masalah kerugian-kerugian yang terjadi. Tetapi mereka ini malah disekap guys. Mereka ini dimasukkan ke dalam ruangan yang berbeda. Satu ditaruh pantry dan satu ditaruh di dalam kamar kos-kosan nomor 22. Dan mereka ini ceritanya dikunci dari luar. Mereka berdua ini disekap dan dianiaya lebih parahnya. Sampai akhirnya si AH ini mendapatkan akses untuk menelpon keluarganya. Setelah mereka bebas, barulah ketahuan apa yang terjadi dan apa yang dilakukan Syarif kepada korban-korbannya. Dan ini tuh part yang paling mengerikan menurut aku, selama penyekapan si MSE dan istrinya mengalami penganiayaan secara fisik sampai seksual. Syarif ini menggunakan sarung tinju berwarna hitam untuk menghantam suami istri ini. Dan mereka itu juga dipaksa melakukan hubungan suami istri di depan si Syarif dan direkam. Beberapa aksi yang dilakukan ini bahkan diberikannya syarat. Mereka juga dipaksa berhubungan, sementara mulut sang istri ini dipenuhi sambal agar mereka ini tersiksa. Dan di waktu lain mereka juga dipaksa berhubungan selagi alat vital mereka ini dilumuri balsem. Dan lebih gilanya lagi, si Syarif ini melakukannya tidak hanya sendiri. Walaupun tadi kita sempat ngomongin tentang ajudan-ajudannya dan bawahan-bawahannya ini, tetapi dia ini juga dibantu oleh istrinya sendiri yang bernama Maya, yang bertugas untuk menyiapkan lokasi yang digunakan untuk menyekap para korban tersebut. Maya ini juga ikut memukuli para korban menggunakan sarung tinjunya yang berwarna pink. Bahkan menyiram korban dengan air panas juga. Tersangka lainnya yang bernama ARD yang merupakan anak buahnya si Syarif tadi, dia itu adalah orang yang meminta para korban ini melakukan hubungan seksual menggunakan balsem tadi dan mengambil rekaman video dari mereka. Dan ternyata itu juga tuh dilakuin gak cuma sama si MSE dan istrinya si AA, tapi juga ke keluarga korban lainnya untuk melakukan hal yang sama. Atas kasus ini polisi menangkap 5 orang guys, yaitu Syarif atau JD 43 tahun, istrinya Maya Meksitalia 41 tahun, anak buah Syarif yang bernama YR alias YC 36 tahun, AS alias ANW 48 tahun, dan ARD alias RK 36 tahun. Atas perbuatan mereka ini polisi menjerat 5 tersangka itu dengan sejumlah pasal, mulai dari pasal 33 KUHP tentang tindak pidana penyekapan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara, dan pasal 368 KUHP tentang perampasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Kemudian pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman 2 tahun 8 bulan penjara, dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual
dengan ancaman 12 tahun penjara. Nah, tapi kan ada banyak sekali artikel-artikel itu yang muncul penyekapan di kandang anjing kan ya. Menurut aku memang ada penjaganya yang emang jaga si kandang anjingnya tadi, tetapi kebetulan yang disekap di kandang anjing itu adalah si AH. Tapi kita harus tahu juga ternyata yang disekap itu selain AH ini ada MSE sama istrinya AA ini yang disekap di pantry dan di kamar kos nomor 22. Tapi selain itu aku juga mau tahu sih pendapat kalian tentang kasus ini, dan aku juga nggak sabar banget bacain komen kalian di kolom komentar. Jadi jika kamu suka dengan video ini, silahkan like, jangan lupa untuk subscribe juga, jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya agar kalian tahu apa video yang akan aku upload. See you next time and get fresh. Bye bye.